Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali perkenalkan saya Mumu Mulyadi, TGP Angkatan 11, SD Negeri 2 Tipar, Kabupaten Sukabumi. Dalam video ini saya menyampaikan tugas tentang koneksi antar materi modul 2.3, yaitu modul coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, izinkan saya berpantun. Memancing pergi ke Amrik, sebelumnya ke Bekasi beli joran. Coaching untuk supervisi akademik dapat meningkatkan kompetensi pembelajaran. Selanjutnya, saya perkenalkan kembali fasilitator saya, yaitu Pak Ade Yusuf, MPD, dan pengajar praktik saya, yaitu Pak Irman Nurrahman, SPD. Dalam koneksi antar materi modul 2.3 ini, yang ditugaskan yang pertama tentang kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran yang saya peroleh, yaitu diantaranya, coaching merupakan proses kolaborasi yang fokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari sang coachee. Coaching merupakan salah satu metode yang efektif untuk diterapkan dalam bidang pendidikan yang prosesnya berpusat pada siswa. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Coaching merupakan peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi diri sekaligus mengembangkan dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Elemen-elemen penting dari coaching yang dapat diambil dari beberapa definisi coaching yang telah disajikan, diantaranya coaching merupakan sarana pemberdayaan potensi, tujuan mengantarkan si coachee dari kondisi yang dialami sekarang ke kondisi baru yang lebih baik. Coaching adalah bentuk kemitraan antara coach dengan klien atau coachee. Dijalankan melalui proses kreatif, ditandai dengan eksplorasi, menanam ide ditujukan untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional si klien atau coachee. Proses coaching itu mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, memancing ide-ide, dan juga terutama memfasilitasikan pertumbuhan dari si coachee tersebut. Coaching membantu seseorang belajar, bukan mengajarinya. Kesimpulan selanjutnya yang saya pelajari yaitu tentang paradigma coaching. Yang pertama, fokus pada coachee atau rekan sejawat yang akan kita kembangkan dengan memusatkan perhatian kita pada rekan yang kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. Fokus diletakkan pada topik apapun yang dibawa oleh rekan tersebut dapat membawa kemajuan pada mereka sesuai keinginan mereka. Yang kedua, bersifat terbuka dan ingin tahu terhadap pemikiran-pemikiran rekan sejawat atau coachee yang kita kembangkan. Ciri-ciri dari sikap terbuka dan ingin tahu ini adalah yang pertama, berusaha untuk tidak menghakimi, melabel, berasumsi, atau menganalisis pemikiran orang lain.
Yang kedua, mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang dan tidak menjadi emosional. Yang selanjutnya, tetap menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap apa yang membuat orang lain memiliki pemikiran tertentu. Nah, supaya kita dapat bersikap terbuka, kita perlu selalu berpikir netral terhadap apapun yang dikatakan atau dilakukan rekan kita atau coach tadi. Paradigma coaching yang selanjutnya yaitu memiliki kesadaran diri yang kuat yang dapat membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat. Kita perlu mampu menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari rekan kita. Paradigma coaching yang keempat yaitu melihat peluang baru dan masa depan. Jadi bukan melihat ke masa lalu. Coaching mendorong seseorang untuk fokus pada masa depan. Karena apapun situasinya saat ini, yang masih bisa diubah adalah masa depan. Coaching juga mendorong seseorang untuk fokus pada solusi, bukan masalah. Karena pada saat kita berfokus pada solusi, kita menjadi lebih bersemangat dibandingkan jika kita berfokus pada masalah. Pembelajaran yang saya peroleh selanjutnya yaitu prinsip coaching. Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata frasa kunci pada definisi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Prinsip coaching yang pertama, kemitraan. Antara coach dengan coachee, hubungannya setara. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coach adalah rekan berpikir bagi coachee-nya dalam membantu coachee belajar dari dirinya sendiri. Prinsip yang kedua adalah proses kreatif. Ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah memicu proses berpikir coachee dan memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Prinsip coaching yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memperdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinannya berhasil. Selain itu juga, percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang dikembangkan. Kompetensi coaching, sekali lagi kompetensi coaching yang harus dimiliki oleh seorang coach adalah pertama, kehadiran penuh, presence, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. 2. Mendengarkan dengan aktif, yaitu kemampuan mendengarkan seksama informasi yang disampaikan coachee dan memberikan apresiasi dengan merespon. Yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot dan bersifat terbuka, yaitu kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang mampu membuka pemikiran dari coachee atau mampu memunculkan ide-ide yang terkait dengan solusi dari permasalahan yang dialami coachee. Dari pembelajaran yang saya peroleh selanjutnya, yaitu dalam proses coaching ini ada satu model yang bisa digunakan oleh seorang coach, yaitu model Tirta. Model Tirta yang meliputi langkah-langkah tujuan utama pertemuan pembicaraan, identifikasi masalah coachee, rencana aksi coachee, dan tanggung jawab atau komitmen. Refleksi. Setelah saya belajar materi coaching ini, saya sudah mencoba melakukan praktik sebagai coach. Saya merasa tertantang bagaimana bisa menggali pengalaman dan mengatasi masalah dan membuat pertanyaan berbobot yang dapat membangkitkan pengetahuan coachee saya tanpa berusaha memberikan arahan. Saya juga belajar untuk menahan diri untuk tidak menjudgment, mengasumsikan,
serta mengasosiasikan ketika coach berpendapat. Untuk permasalahan ini, saya bertanya pada diri saya sendiri, apa yang bisa saya lakukan agar emosi saya tetap terkontrol? Menurut saya, disinilah keterampilan sosial emosional yang saya dapat di modul 2.2 diuji pemahamannya. Saya harus mampu mengolah emosi saya, keterampilan kesadaran diri, pengelolaan diri, dan keterampilan berrealisasi perlu diterapkan ketika saya menjadi coach di kelas saya. Selama pembelajaran, saya sudah merasa mampu dalam menahan diri saya untuk tidak menjudgment ketika murid saya berpendapat. Saya berikan mereka kebebasan berpendapat ketika saya mengajukan pertanyaan, tentu dengan pengaturan kesempatan berpendapat agar tidak mengganggu ketertiban di kelas. Saya merasa berhasil dalam menerapkan keterampilan sosial emosional. Saya juga selalu berusaha menjadi pendengar yang baik bagi rekan sejawat. Saya ketika merasa berkeluh kesah yang sedikit banyak dapat melepaskan beban mereka. Dari obrolan santai ini terlahir rencana bagaimana rekan berusaha mengatasi masalah dan yang dihadapi. Dan tentu saja saya tetap menerapkan 3 keterampilan coaching yang sudah saya pelajari di modul 2.3 ini. Ketika pembelajaran di kelas, ada keterampilan yang menurut saya harus saya pelajari dan tingkatkan, yaitu keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot yang singkat, padat, dan jelas bagi murid-murid saya. Terkadang saat saya merasa masih mengajukan pertanyaan yang membingungkan sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dan menimbulkan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang saya maksud di pertanyaan ketika saya jadi coach. Saya jadi bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk mengefektifkan pertanyaan saya dan bisa menjadi pertanyaan berbobot? Untuk itu, saya berusaha melakukan 2 tahap sebelum melemparkan pertanyaan, yaitu dengan present, hadir penuh, serta mendengarkan aktif ketika coach saya bercerita. Saya pun harus mampu mencari dan menciptakan waktu dan tempat yang nyaman untuk coach saat proses coaching dilaksanakan. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2. Melalui proses coaching sebagai seorang guru, saya dapat membantu murid untuk menuntun segala kekuatan kodratnya yang ada pada dirinya. Melalui proses coaching sebagai seorang guru, saya dapat membantu murid untuk mampu hidup sebagai individu dan bagian masyarakat yang mampu menggali dan memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Melalui proses coaching sebagai seorang guru, saya dapat menuntun murid untuk memperoleh kemerdekaan belajar di sekolah. Keterampilan coaching ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas untuk menggali kemampuan siswa dalam menangani masalah sendiri, baik masalah dalam hal belajar maupun masalah pribadi siswa. Begitupun dengan hubungan sosial dengan atasan maupun teman sejawat. Keterampilan coaching dapat pula membantu rekan sejawat dalam menyelesaikan masalah mereka dalam mengajar maupun masalah pribadi dengan mengoptimalkan pengetahuan sang coach berdasarkan pengalaman pribadi. Sistem Among yang dianut Ki Hajar Dewantara menjadikan guru dalam perannya bukan satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai mitra peserta didik untuk melejitkan kodrat dan irodat yang mereka miliki. Apa yang dilakukan? Salah satunya adalah mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi ke dalam pembelajaran, di mana pembelajaran harus disesuaikan dengan minat, profil, dan kesiapan belajar, sehingga pembelajaran dapat mengakomodir kebutuhan individu peserta didik. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa guru adalah petani dan peserta didik adalah tanaman, dan setiap individu peserta didik adalah tanaman yang berbeda. Jika tanaman padi membutuhkan banyak air, tentu akan berbeda perlakuan terhadap tanaman jagung yang justru membutuhkan tempat yang kering untuk tumbuh dengan baik. Selain itu, pendekatan sosial dan emosional dalam praktik coaching juga sangat diperlukan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan guru.
Peserta didik akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir melalui kesadaran dan pengelolaan diri, sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang, sehingga sesuatu yang menjadi keputusannya telah didasarkan pada pertimbangan etika, norma sosial, dan keselamatan. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang guru penggerak harus mampu berperan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu pemimpin pembelajaran yang siap mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Semua akan bisa terlaksana dengan baik bila guru memiliki daya handayani atau memberdayakan segala potensi dan kodrat yang ada. Maka seorang guru mutlak membutuhkan keterampilan coaching ini, sehingga guru mampu mengamong atau menuntun murid menuju kodrat terbaiknya dalam meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun sekaligus sebagai anggota masyarakat. Selain itu, bahwa salah satu peran guru penggerak adalah sebagai coach bagi guru lain. Sesuai dengan peran tersebut, seorang guru penggerak harus mampu menjadi mitra bagi guru lainnya dalam menyelesaikan masalah. Guru penggerak juga mempunyai peran sebagai pemimpin pembelajaran, di mana seorang pemimpin tentu harus mempunyai kemampuan untuk melakukan supervisi akademik ketika diperlukan. Hubungannya dengan kedua peran tersebut, ketika melakukannya tentu seorang guru penggerak harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai pembelajaran sosial emosional. Guru penggerak harus memiliki kesadaran diri serta kesadaran sosial yang baik ketika melakukan coaching. Harus mampu menahan diri dan keinginan untuk berkomentar yang menjudgment sang coach. Intinya seorang coach itu harus mampu menjadi pendengar setia ketika sang coach sedang menyampaikan pemahamannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerak.